Jadi kalau pemerintah melarang sana, melarang sini, kemudian menghantam orang yang mengkritiknya, tidak Pancasilais juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Saya tidak ingin menguber karena beritanya sudah diuber di mana-mana ya, mengenai pernyataan Ketua DPR Dewan Perwakilan Rakyat kita, Puan Maharani, mengenai mudah-mudahan Sumatera Barat ya mendukung negara Pancasila. Jadi konteksnya memang soal pilkada, tapi saya tidak tertarik membahasnya. Tetapi yang ingin saya bahas adalah mengenai pernyataan tersebut dikaitkan dengan bagaimana kita memandang Pancasila. Nah, Sobat era sekalian, saya merasakan dalam pernyataan Puan Maharani tersebut masih terkandung logika untuk mempertentangkan antara sebuah masyarakat yang dianggap religius dengan Pancasila. Padahal tesis saya mengatakan, harusnya pernyataan pendalaman saya harus mengatakan, semakin orang itu religius, maka orang itu harus Pancasilais. Makin orang itu Pancasilais, makin dia harusnya religius. Kenapa begitu? Karena memang Pancasila itu adalah hasil sinkretisme dari pikiran-pikiran religius dengan kaum nasionalis. Jadi pikiran religiusitas itu diterjemahkan ke dalam ketatanegaraan. Maka kemudian dia menjadi dasar negara. Nah, dasar negara itu 5, bukan 3, bukan 1 ya, bukan bisa diperas jadi Trisila atau jadi Ekasila. 5 yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, berikutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pertama bicara tentang semesta dulu, tentang ketuhanan yang kita tidak tahu batasnya di mana, karena jagat raya ini seru sekalian, alam itu milik yang maha kuasa ya. Kalau kita bicara misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu kan, bahwa dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka kalau kita bicara ketuhanan yang maha esa, kita bicara hal yang tidak hanya mondial tapi jagat raya, di mana bumi ini hanya sebagian kecil saja dari jagat raya tersebut. Nah, itulah sila pertama kita. Lalu memasuki sila kedua, kita bicara hal yang sifatnya mondial, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, atau dalam bahasa Bung Karno internasionalisme. Jadi tidak hanya untuk rakyat atau warga negara Indonesia kita bicara tentang internasionalisme, tapi untuk seluruh umat manusia. Maka deklarasi kemerdekaan itu mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kemerdekaan itu hanya milik Indonesia, tapi segala bangsa. Ya, termasuk bangsa apa saja, bangsa yang sedang dijajah, apa yang sedang dijajah, Palestina misalnya, ya semua berhak atas kemerdekaan tersebut. Lalu kita masuk sila Indonesianya, yaitu persatuan Indonesia. Sebuah negeri dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itulah sila ketiga. Nah, setelah kita masuk pada sila ketiga, kita masuk sebuah instrumen pemerintahan yang harus kita jalankan, yaitu instrumen tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah atau kedaulatan rakyat. Instrumen pemerintahan ini untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Jadi kalau kita lihat bulatan Pancasila itu luar biasa, mulai dari bulatan yang paling besar, bulatan berikutnya lebih kecil lagi, sampai yang lebih kecil lagi. Tapi dia adalah satu kesatuan. Jadi sebenarnya barangkali satu kesatuannya kita bisa mengatakan bahwa ketuhanan itu bulatan yang paling besar, bulatan kecilnya di dalam bulatan yang besar, kemudian bulatan lebih kecil lagi, bulatan yang lebih kecil lagi, bulatan yang lebih kecil lagi. Atau terserah, yang penting kelima sila adalah satu kesatuan yang utuh. Tentu tidak boleh dipisah-pisahkan karena interconnected, tapi jangan lupa pembuka awal adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, karena itulah jati diri sesungguhnya dari seorang manusia. Karena kan diciptakan oleh yang Maha Kuasa. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang religius.
punya apa ya namanya? Saya sering dibilang orang Sumatera Barat, padahal saya bukan orang Sumatera Barat ya. Jadi adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Itu sendiri menunjukkan bagaimana religiusnya masyarakat ini. Jadi Sobat Era sekalian, karena itu harusnya tidak perlu ada muncul pernyataan bahwa Sumatera Barat semoga mendukung negara Pancasila. Apalagi tokoh-tokoh Sumatera Barat justru yang merumuskan Pancasila. Salah satunya adalah Haji Agus Salim. Jadi ketika pidato oleh Bapak pendiri bangsa, the founding parents, pada tanggal 29, 30, 31, 1 Juni dalam sidang Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK yang kemudian dikenal menjadi BPUPKI, itu kita tahu dibentuk tim 9. Tim 9 itu yang merumuskan Piagam Jakarta. Di antara tim 9 itu ada golongan nasionalis dan ada golongan Islam. Nanti kita cek lagi ya tim 9, saya lupa ingat namanya. Tapi yang jelas dari golongan nasionalis itu ada Bung Karno, ada Hatta di situ, ada Muhammad Yamin di situ, lalu ada dari Indonesia Timur, kalau tidak salah Sam Ratulangi atau siapa, nanti kita cek lagi ya namanya on the spot seperti ini kan. Lalu dari golongan Islamnya ada Abi Kusno, kemudian ada Agus Salim, ada juga yang dari NU ya, Wahid Hashim, ayah dari Abdurrahman Wahid. Nanti kita cek persisnya ya. Nah, mereka lah yang kemudian berkompromi dalam merumuskan Pancasila. Ada aspirasi nasionalisme, ada aspirasi kaum agama atau kelompok agama. Maka muncullah kemudian pemikiran menempatkan sila ketuhanan sebagai sila pertama, pembuka. Bahkan spesifik pada waktu itu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tetapi menjelang disahkannya Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam bentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada semacam protes dari Indonesia Timur yang menginginkan agar statement kewajiban menjalankan syariat Islam dihilangkan. Maka diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sesungguhnya Pancasila itu sudah merupakan sinkretisme dari dua arus pemikiran besar ini. Jadi harusnya sudah selesai tahun 1945 atau 18 Agustus 1945. Kita tidak perlu lagi mempertentangkan antara agama dengan Pancasila. Atau kita mempertentangkan orang yang menjalankan agamanya dengan orang yang berpancasila. Karena kalau dia menjalankan agamanya dengan benar, maka dia akan berpancasila. Maka kalau dia berpancasila akan menjalankan agamanya dengan benar. Orang yang berpancasila pasti orang yang berketuhanan. Orang yang berketuhanan adalah orang yang menjalankan perintah agamanya. Ya, mulai dari sholat dan lain sebagainya. Nah, susahnya kita ini kadang-kadang mengkerdilkan makna Pancasila hanya sekedar toleransi. Toleransi itu hanya satu segi dari Pancasila sesungguhnya. Tidak cukup toleransi, semua hal harus kita jalankan. Jadi kalau kita melihat orang mengerjakan agamanya, ya kita harus hormati dia sebagai sebuah keyakinan. Makanya ada demokrasi yang mengatur itu. Misalnya ada perbedaan pendapat mengenai katakanlah banyak hal. Maka dengan guidance Pancasila, terutama sila keempat, ya kita bermusyawarah mufakat. Kalau dalam musyawarah mufakat tersebut sudah disepakati A, ya mau tidak mau ya ikut. Jadi bukan lagi kita bicara tentang mayoritas minoritas. Tidak setiap hal misalnya dipraktekkan sama di setiap tempat. Tergantung situasi. Makanya di Aceh misalnya, karena kesejarahan ada yang namanya penerapan syariat Islam. Tapi di tempat lain tidak. Jadi kalau kita bicara tentang toleransi dan lain sebagainya, nanti orang semua ingin diperlakukan sama. Jadi adil itu adalah kondisi yang sama diperlakukan sama, kondisi yang berbeda diperlakukan yang berbeda. Khusus untuk Sumatera Barat, sobat daerah sekalian, apalagi kalau kita kaitkan dengan aspirasi politik. Kita tahu bahwa Sumatera Barat adalah basisnya Masyumi. Masyumi adalah Islam modernis di masa lalu. Dan kita tahu di masa lalu itu ada 4 kekuatan utama. Satu, Islam modernis yang diwakili oleh Masyumi, dan
itu kekuatannya adalah di luar Jawa, terutama Sumatera Barat, dengan tokoh-tokohnya seperti Natsir dan lain sebagainya. Kemudian ada Nahdlatul Ulama, Islam di Jawa, terutama di Jawa Timur, dengan tokoh-tokohnya seperti Wahid Hasyim dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada kelompok nasionalis, PNI, yang didirikan oleh Bung Karno partainya, dan itu sekarang menjadi PDIP, dan ada PKI, Partai Komunis, yang kemudian pernah kita kenal dengan istilah kabinet kaki 4 waktu itu. Pada zaman demokrasi liberal antara tahun 50 sampai 59 misalnya, di mana kabinet jatuh bangun dan lain sebagainya. Nah, sekarang PKI sudah hilang, sudah dinyatakan sebagai partai terlarang dan juga ajaran terlarang, maka sesungguhnya secara umum kita mengenal kaki 3 ini. Jadi Islam modernis, Islam tradisional, dan nasionalis. Bahkan kadang-kadang antara Islam tradisional dan nasionalis lebih mesra dibandingkan dengan Islam modernis. Antara PDIP dan NU lebih mesra dibandingkan misalnya antara NU dengan kelompok Masyumi atau ex-Masyumi misalnya. Tapi itu dinamika politik, sobat era sekalian. Jadi memaksa orang Sumatera Barat untuk dalam tanda kutip mencintai PDIP, lalu PDIP mengklaim mencintai PDIP misalnya secara tidak langsung kan, mengatakan mencintai PDIP adalah mencintai Pancasila, ya itu menurut saya memang statement yang harus dikritik. Jadi ke depan menurut saya tidak perlu ada statement-statement seperti itu. Kita hormati saja, kita hormati nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang di sana, kita pelihara sebagai local genius masing-masing. Yang penting hidup dalam perdamaian dan kedamaian, dalam persatuan, dalam jiwa kerakyatan, dan dalam keadilan sosial. Tidak perlu kita kotak-katik. Misalnya, Aceh dipaksa untuk menerima, katakanlah, ajaran toleransi ala Jakarta misalnya. Ya mungkin nggak kena. Atau Bali misalnya, ingin dipluralisasi misalnya, agar kemudian penganut-penganut agama lainnya diperlakukan setara juga. Mungkin tidak kena juga. Tapi yang ada adalah orang lain tidak boleh tentunya dilarang. Kalau dibatasi ya boleh, tapi dilarang tidak boleh. Ya misalnya pembatasan, sering saya dengarkan misalnya soal di mayoritas masyarakat non-muslim. Ada suara azan yang keras-keras. Dari sisi HAM, perspektif HAM, hak asasi manusia, yang boleh dikurangi itu adalah volume azannya. Boleh dikurangi. Tetapi azannya tidak boleh disuruh atau dihilangkan. Karena itu melanggar freedom of religion. Kebebasan beragama. Jadi harus membedakan kan antara sarana dengan substansinya. Jadi tidak semua hal harus diperlakukan sama. Ya sama seperti misalnya ada di Sumatera Barat kan pernah heboh mengenai Injil terjemahan dalam bahasa Minang misalnya, yang kemudian ditolak oleh mayoritas orang Minang dan kemudian dihapuskan aplikasi itu misalnya. Ya itu kalau memang aspirasi dari masyarakat, kita tidak boleh memperlakukan itu sama di seluruh Indonesia, karena masing-masing orang punya nilai-nilai yang memang tidak bisa disamakan. Ada beberapa masyarakat kita nggak bisa permisif dengan perempuan yang misalnya celananya ketat, pendek misalnya. Tapi di Jakarta orang biasa saja melihat itu. Jadi ada dinamika perkembangan masyarakat yang tidak boleh dipaksakan. Jadi Pancasila itu tidak menyeragamkan. Pancasila itu menghargai apa yang ada di masyarakat. Begitu. Apalagi misalnya sesuatu yang dilarang tersebut bisa dikompensasi. Artinya bisa dikompensasi dengan tidak menghilangkan sarananya. Katakanlah sarana yang bersifat massalnya dihilangkan, tapi kan direct message-nya kan bisa tetap ada. Langsung ditujukan pada penganutnya misalnya. Jadi banyak hal yang sesungguhnya harus kita kaji, dan saya hanya ingin mengatakan bahwa Pancasila itu bukan hanya soal toleransi atau intoleransi saja. Pancasila itu menghormati penganut agama. Orang yang berpancasila itu adalah orang yang taat, orang yang berperi kemanusiaan, orang yang memelihara persatuan, orang yang memahami arti demokrasi. Jadi kalau pemerintah melarang sana, melarang sini, kemudian menghantam orang yang mengkritiknya, ya tidak Pancasilais juga. Justru tidak Pancasilais, karena tidak mau mendengarkan kritik. Ya kan? Undang-undang Minerba
yang kemudian menjatuhkan kembali tambang-tambang itu kepada konglomerat penguasaannya, ya tidak Pancasilais juga. Jadi jangan dikira bahwa masyarakat saja yang tidak Pancasilais. Bahkan dalam beberapa kesempatan Sobat Era sekalian, saya mengatakan yang disuruh berpancasila terlebih dulu adalah negara. Negara dalam hal ini penguasa, pemerintah yang sedang berkuasa. Itu dulu yang harus berpancasila. Maka kalau kita tunjuk subjeknya, siapa yang dulu harus berpancasila? Satu, Presiden Republik Indonesia. Kedua, para menteri. Ketiga, para anggota DPR, para anggota DPD. Kemudian hakim-hakim. Kemudian gubernur, bupati, wali kota. Itulah dulu yang harus berpancasila. Karena kalau mereka menjalankan Pancasila secara kafah, secara benar, maka negara ini akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tidak akan menjadi negara yang katakanlah ada muncul ketidakadilan, hukum bisa dibeli, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang akhirnya memunculkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap misalnya presidennya sendiri, terhadap wakil-wakil rakyatnya sendiri. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi mudah-mudahan tidak muncul lagi pernyataan seperti yang disampaikan Puan Maharani. Mudah-mudahan Sumatera Barat mendukung negara Pancasila, dan dalam pernyataan itu terselip ketidakpahaman rasanya makna Pancasila. Seolah-olah melihat Pancasila itu hanya dari sisi toleransi saja mungkin. Padahal Pancasila itu satu kesatuan nilai yang utuh dan ketuhanan menjadi nilai pembukanya. Jadi kalau mau mengecek seorang itu Pancasilais atau tidak, saya kira susahnya minta ampun. Karena kita harus memahami, mempraktekkan nilai yang 5 itu. Kalau begitu, apakah ada di antara kita yang berani mengatakan kita Pancasilais? Berat ya. Karena ketika kita mengatakan kita Pancasilais, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang harus menjalankan nilai-nilai agamanya, karena ada nilai ketuhanan di sana. Jadi bukan hanya soal toleransi saja, ya. Kalau sekarang kan tidak, berpikir Pancasilais itu adalah kalau Anda kemudian bisa mentoleransi orang lain, wah toleransi hanya salah satu isu atau salah satu nilai saja. Ya Sobat Era sekalian, mudah-mudahan makin memahami, karena saya juga belajar, ingin memahami makna Pancasila ini, yang tidak boleh memisah-misahkannya seolah-olah Pancasila nothing to do dengan agama, nothing to do dengan zat yang maha kuasa. Enggak. Pancasila itu adalah satu kesatuan sistem yang utuh. Dan siapa yang berpancasila, maka barangkali dia adalah ahli sorga pastinya. Iya kan? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita Pancasilais kalau kita tidak menjalankan perintah agama, tidak menjalankan nilai-nilai ketuhanan, tidak menjaga kemanusiaan kita dan lain sebagainya. Artinya berat untuk menjadi Pancasila. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim bahwa paling Pancasilais. Karena nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang luar biasa luhurnya dan tidak gampang untuk melaksanakannya secara kafah. Kita baru mau berpancasila, tapi tidak ada di antara kita yang berani mengatakan saya adalah Pancasilais. Ya, itu saja Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan tetap baik negara ini, dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.